Membahas mengenai disrupsi Facebook versus surat kabar. Di sini kami akan menjelaskan mengenai disrupsi antara Facebook versus surat kabar. Apa itu disrupsi? Disrupsi adalah fenomena yang merujuk pada perubahan besar dan mendalam dalam industri, pasar, atau model bisnis yang disebabkan oleh inovasi dan kemajuan teknologi. Istilah ini berasal dari kata disrupt yang berarti mengganggu atau mengganggu tatanan yang telah ada. Dalam konteks ini, disrupsi seringkali menggambarkan bagaimana inovasi baru dapat menggantikan metode lama, menciptakan cara-cara baru dalam berbisnis dan berinteraksi dengan konsumen. Dan selanjutnya sebelum dan setelah terjadinya disrupsi. Sebelum disrupsi oleh Facebook, surat kabar adalah salah satu sumber utama informasi dan iklan dengan model bisnis bergantung pada penjualan cetak dan iklan tradisional. Setelah disrupsi oleh Facebook, yang menawarkan platform digital yang lebih interaktif, cepat, dan berbasis data, surat kabar mengalami penurunan pembaca dan pendapatan iklan. Facebook mengubah cara orang mengakses berita dan berinteraksi dengan konten, memaksa surat kabar untuk beradaptasi dengan digitalisasi melalui situs web, aplikasi, dan model langganan online guna tetap relevan di era teknologi. Dan selanjutnya ada analisis SWOT dari Facebook. Analisis SWOT dari Facebook meliputi beberapa hal, meliputi sebagai berikut, strengths atau kekuatan. Untuk yang pertama, ada sumber informasi yang terpercaya dan kredibel. Kedua, dapat menjangkau berbagai demografi, mulai dari remaja hingga orang tua. Dan yang ketiga, mengembangkan fitur-fitur baru seperti Reels, Story, dan Group. Selanjutnya ada weaknesses atau kelemahan. Kesatu, menghadapi persaingan yang ketat dari platform media sosial lainnya seperti TikTok, Instagram, dan YouTube. Kedua, menghadapi beberapa masalah terkait privasi data pengguna yang dapat merusak reputasi merek. Dan ada opportunities atau peluang. Satu, mengembangkan fitur-fitur e-commerce yang dapat membuka peluang bisnis baru. Dua, penggunaan kecerdasan buatan dapat meningkatkan personalia konten dan iklan. Ketiga, sebagai virtual reality yang membuka peluang baru dalam interaksi sosial dan hiburan. Dan yang terakhir ada threats atau ancaman. Yang pertama, terdapat peraturan pemerintah yang semakin ketat terkait privasi data dan konten online dapat membatasi aktivitas Facebook. Dua, serangan cyber dapat membahayakan data pengguna dan merusak reputasi. Selanjutnya analisis SWOT dari surat kabar meliputi strengths kekuatan. Yang pertama, terdapat sumber informasi yang terpercaya dan kredibel. Kedua, memiliki pembaca yang beragam dari berbagai kalangan usia dan latar belakang. Tiga, artikel di surat kabar cenderung lebih panjang dan detail. Dan selanjutnya ada weaknesses atau kelemahan. Kesatu, diterbitkan harian atau mingguan, sehingga informasi yang disampaikan bisa lebih lambat dibandingkan media online. Kedua, biaya produksi surat kabar cukup tinggi. Ketiga, munculnya media online membuat pembaca beralih ke platform digital. Dan ada opportunities peluang. Kesatu, bekerja sama dengan media online untuk memperluas jangkauan dan menarik pembaca. Kedua, fokus pada konten yang berkualitas tinggi dan mendalam. Surat kabar dapat mempertahankan pembaca setianya. Dan yang terakhir ada threat atau ancaman. Kesatu, media sosial semakin populer dan menjadi sumber utama informasi bagi banyak orang. Kedua, perkembangan teknologi terus berlanjut, sehingga surat kabar perlu beradaptasi dengan cepat agar tetap relevan. Selanjutnya ada Business Model Canvas atau BMC. BMC Facebook meliputi Key Partners, yaitu membahas mengenai pengiklan, perusahaan dan brand yang menggunakan platform untuk iklan dan promosi produk. Dan yang kedua, influencer dan content creators, individu atau kelompok yang menghasilkan konten yang dapat menarik audiens dan meningkatkan interaksi. Ketiga, platform data, penyedia data yang membantu dalam analisis perilaku pengguna dan tren pasar. Dan ada juga key activities, seperti meningkatkan keamanan dan melakukan inovasi untuk memastikan keamanan data pengguna dan menjaga kepercayaan pengguna. Dan untuk key resources, contohnya seperti infrastruktur teknologi, server,
aplikasi, dan sistem untuk mendukung operasional platform. Dan ada komunitas pengguna, seperti pengguna aktif yang berpartisipasi dalam interaksi sosial dan menciptakan konten. Untuk value proposition, yang pertama, koneksi sosial global, memberikan platform untuk berinteraksi dengan teman, keluarga, dan orang baru di seluruh dunia. Kedua, keamanan dan privasi pengguna, menjamin privasi data dan memberikan kontrol kepada pengguna atas informasi pribadi mereka. Ketiga, personalisasi pengalaman seperti algoritma cerdas yang memberikan konten yang relevan dan disesuaikan dengan preferensi pengguna. Customer relationship, contohnya seperti memberi dukungan pelanggan, layanan bantuan dan pusat dukungan untuk masalah teknis atau pelaporan konten yang tidak pantas. Channelnya kami melalui website dan bisa akses melalui desktop untuk pengalaman lebih luas dan lengkap. Customer segments yaitu pengguna pribadi, individu yang menggunakan platform untuk berinteraksi sosial dan berbagi konten, dan melakukan pengiklan. Perusahaan dan brand yang memanfaatkan Facebook sebagai saluran promosi. Cost structure 1. Biaya iklan dan pemasaran, menghabiskan dana untuk meningkatkan keterlibatan pengguna dan menarik pengiklan. Dan untuk yang terakhir merupakan revenue stream, yang pertama sorti iklan. Pendapatan utama dari penjualan iklan kepada pengiklan yang ingin menjangkau audiens di platform. Kedua, langganan premium. Model langganan berbayar yang menawarkan fitur tambahan seperti tampilan tanpa iklan. Dan untuk kesimpulan dari pembahasan ini bahwa analisis disrupsi Facebook terhadap surat kabar menunjukkan bahwa perubahan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat mengakses informasi, dengan Facebook menawarkan platform yang lebih interaktif dan cepat, sementara surat kabar mengalami penurunan pembaca dan pendapatan iklan. Untuk tetap relevan, surat kabar harus beradaptasi dengan memperkuat kehadiran digitalnya, mengembangkan model langganan online, dan memanfaatkan media sosial untuk memperluas jangkauan. Rekomendasi untuk Facebook adalah untuk terus meningkatkan personalisasi konten dan memperkuat solusi periklanan berbasis data untuk mempertahankan kepemimpinan pasar.